Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Fatami. Saat ini saya akan membahas pembukaan dari anatomi kontrak. Saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat 3 subbagian. Subbagian pertama yaitu pada bagian pembukaan. Bagian pembukaan terdapat judul kontrak. Judul kontrak itu menggambarkan tentang hal-hal yang ada dalam kontrak, tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu sempit. Kemudian dicantumkannya tanggal kontrak itu dibuat. Yang ketiga adalah dicantumkannya tempat kontrak itu dibuat. Pada subbagian kedua adalah identitas atau komparasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pencantuman identitas. Yang pertama adalah identitas para pihak harus disebutkan secara jelas dan rinci. Hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Yang kedua yaitu orang yang menandatangani kontrak harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Yang ketiga yaitu pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan pada pencantuman identitas di dalam kontrak. 3. Subbagian penjelasan. Pada bagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak atau sering disebut juga sebagai bagian premis. Dalam penjelasan ini dicantumkan sebab atau kuasa yang halal dari masing-masing pihak. B. Bagian isi. Yang pertama adalah klausul definisi, yaitu untuk memuat berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Terdapat 2 tujuan mendefinisikan istilah, yaitu untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah yang digunakan dalam kontrak tersebut. Yang kedua, klausul transaksi adalah klausul yang berisi tentang transaksi yang dilakukan. Di sini para pihak akan menuangkan segala hal yang disepakatinya. Dalam klausul ini mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk objek kontrak, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Halo, nama saya Aswar. Di sini saya akan menjelaskan tentang klausul spesifik dan klausul ketentuan umum. Klausul spesifik adalah klausul yang mengatur tentang hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya, klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan kontrak yang berbeda. Yang kedua, klausul ketentuan umum. Klausul ini seringkali terjumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya. Kontrak ini mengatur tentang domisili penyelesaian sengketa, yang dimana domisili tersebut adalah tempat kediaman seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan dimana tujuan penentuan domisili tersebut adalah untuk mempermudah para pihak untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak yang lain. Domisili ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, domisili yang sesungguhnya, yaitu tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 jenis juga, yaitu domisili yang tidak ditentukan berdasarkan para pihak lain. Yang kedua, domisili yang ditentukan oleh pihak lain, misalnya suami dan istri, anak dan orang tuanya. Dan jenis domisili lainnya adalah domisili yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimana tempat tersebut sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan domisili secara bebas adalah domisili yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan hubungan hukum dengan pihak yang lain. Saya Irvika. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup dari kontrak. Pada bagian penutup terdapat 2 subbagian. Yang pertama, subbagian kata penutup. Di sini menjelaskan bahwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kapasitas itu. Pada bagian ini, kontrak tersebut dilaksanakan tanpa paksaan. Apabila adanya paksaan, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Pada subbagian kedua itu sub penempatan tanda tangan. Bagian ini merupakan tempat di mana para pihak yang bersangkutan menandatangani dengan nama yang jelas.
Ini adalah bukti bahwa pihak-pihak yang telah bertanda tangan telah melakukan perjanjian. Sekian dari saya.